Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Di kesempatan kali ini saya akan lanjut dari video sebelumnya. Ini mengenai siaran pers Wamendag, di mana beliau marah atas pencatutan namanya untuk mempromosikan Pi Network. Sebelum lanjut, saya garis bawahi dulu ya. Yang namanya kripto itu aset, ya. Aset bukan mata uang yang bisa ditransaksikan jual beli, begitu. Jadi, kalaupun misalkan suatu saat Pi Network itu open mainnet, ya teman-teman semua harus pahami juga itu ya seperti koin kripto lainnya, harus ditukar dulu ke rupiah di exchanger, begitu ya teman-teman. Kalaupun misalkan suatu saat open mainnet, begitu. Apakah saya join kalau misalkan sudah open mainnet? Saya yang koin-koinan gitu saya gak pernah main ya saya emang tidak tertarik, meskipun banyak yang koin yang legal. Saat ini ya Pi Network masih ilegal. Nah misalkan nih open mainnet, ya tinggal urus izin aja supaya legal gitu, supaya tidak kucing-kucingan di pemerintah juga gitu. Karena ini sudah dinyatakan ilegal, ya harus dinormalisasi, urus izin gitu ya. Bukan kalian, pemilik perusahaan yang urus izin untuk buka di Indonesia gitu. Karena ini adalah ranahnya Bapepti. Jadi kalian jangan hanya cuma paham koin-koinan saja, tapi juga harus paham regulasi di Indonesia seperti apa, begitu. Ini lanjut yang kemarin ya. Suara dalam video tersebut bukan suara saya. Ini ya Wamendag tidak merasa memberikan statement tentang Pi Network. Ini saya tidak bicara Pi Network akan seperti apa ke depannya, apakah open mainnet atau sudah ada harganya. Saya tidak. Di sini yang saya bahas hoax yang dilakukan oleh konten kreator yang bernama Ublak TV. Nah itu saja yang saya bahas, jadi jangan melebar kemana-mana. Kalau masalah koin saya paham, koin kripto itu adalah aset komoditi yang bisa diperdagangkan, tidak bisa dijadikan alat transaksi jual beli. Itu saya paham gitu, jadi gak usah dijelaskan lagi di kolom komentar gitu ya teman-teman. Jadi harap tonton videonya jangan sepotong-sepotong ya, sampai tuntas biar tidak gagal paham, apalagi harus sampai mengulang membahas di kolom komentar. Saya tidak ada mengulang pembahasan gitu, jelas ya. Penting saya klarifikasi karena dikhawatirkan akan menyesatkan dan merugikan masyarakat jika beredar luas. Kenapa merugikan masyarakat? Ya karena masyarakat mengira Kemendag ini mendukung. Ya sebenarnya kalau misalkan mau urus izin tidak menutup kemungkinan akan mendukung juga kalau misalkan mau urus izin. Misalkan ini nih, misalkan Pi Network sudah legal di Indonesia, ya sudah, saya juga tidak bahas lagi kalau misalkan mau urus izin gitu. Kalau misalkan ulah main open mainnet, kalau misalkan sudah diperdagangkan, bagaimanapun juga ya ini bumi NKRI punya aturan sendiri, pemerintah punya aturan untuk mengatur regulasinya. Bitcoin itu adalah koin kripto yang bisa diperdagangkan, bukan mata uang yang bisa ditransaksikan untuk jual beli. Paham ya sampai sini? Berkaitan dengan itu, saya telah berkonsultasi kepada Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti hal tersebut ke aparat yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku. Itu ujar Wamendag Cherry. Yang ini ya mau melapor sih, ini pernah saya bahas juga.
Wamendagri telah menguasakan kasus pencatutan nama dalam rekaman suara tersebut kepada Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan untuk melapor ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, ini pernah saya bahas juga di video sebelumnya ya. Pelaporan disampaikan terkait adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU Undang-Undang ITE. Ya, ini menyebarkan rekaman suara yang sebenarnya itu bukan Menteri Wamendag. Ini yang jadi permasalahannya. Saya tidak bahas koin kripto kedepannya seperti apa, mau open mainnet atau mau urus izin jadi legal, itu tidak saya bahas. Itu silahkan saja. Kalaupun misalkan suatu saat ini open mainnet apa sudah ada harganya, yaitu urusan kalian, karena saya tidak main koin kripto apapun. Begitu yang terdaftar di Bapepti pun saya itu tidak main. Wamendag mengatakan saat ini pihaknya sedang melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan. Kelengkapan dokumen tersebut akan disampaikan segera ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut. Nah, ini bro, ini hati-hati kalau bikin konten, harus riset dulu. Kalau misalkan ada rekaman suara, cari dulu informasinya atau kebenarannya, betul apa tidak, jangan asal upload ya. Ini seperti ini. Wamendagri juga menegaskan kembali bahwa kripto adalah aset atau komoditas. Ya betul, saya sering bahas juga, ini aset atau komoditas yang bisa diperdagangkan. Ini bukan mata uang yang bisa ditransaksikan untuk jual beli. Itu sudah saya pernah bahas berkali-kali. Bukanlah mata uang, yaitu atau alat pembayaran. Aset kripto harus diatur, betul harus diatur, dilembagakan dan berada di bawah peraturan pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan melalui salah satu unit eselon satunya yaitu Bapepti. Jadi kalau misalkan suatu saat Painet itu open mainnet dan sudah ada harganya, nah ini segera urus izin ke Bapepti. Begitu. Kalau ya mudah-mudahan saja ini yang menjadi harapan semua Painet itu terlaksana juga ya, karena udah mati-matian klik petir gitu, masa tidak ada hasilnya. Jadi begitu ya teman-teman. Ini jangan sampai salah persepsi lagi. Ini yang saya bahas di sini adalah tentang hoax yang dilakukan oleh ublak TV. Jadi kalau bikin konten harus riset dulu, seperti itulah. Di Indonesia kripto diatur sebagai aset atau komoditas, bukan sebagai mata uang atau cryptocurrency. Selain mengatur, pemerintah berkomitmen terus bersosialisasi hal tersebut dan memformulasikan regulasi yang komprehensif imbuhannya. Gitu. Wamendag terus meyakinkan masyarakat bahwa Kementerian Perdagangan terus berkomitmen memberikan perlindungan kepada konsumen dengan memberikan regulasi yang komprehensif untuk pengaturan kripto. Hal itu juga didukung dengan sosialisasi dan literasi secara terus-menerus tentang aset kripto agar dapat dipahami masyarakat. Nah, ini yang sering melakukan hoax ya para leader di pionir. Aset kripto akan seharga sekian miliar. Koin Pi bisa dijadikan alat transaksi jual beli. Itu yang saya counter, yang saya bahas. Bukan ya kalau misalkan Pirate Walk akan menjadi mata uang, itu halu. Yang saya sebut halu itu. Kalau misalkan koin kripto Pirate Walk bisa diperdagangkan seperti halnya itu, ya emang seperti itu. Begitu teman-teman. Dalam kesempatan yang sama, Wamendag mengingatkan media untuk selalu mengutip secara akurat
dan mengkonfirmasi informasi sebelum disebarluaskan ke masyarakat. Tidak lupa ia melayangkan apresiasi atas hubungan baik yang terjadi antara media dan Kementerian Perdagangan selama ini. Sementara itu, Didit menilai Pai Network dipercaya para pemiliknya. Nah, ini yang dipermasalahkan Wamendag adalah ini, Pai Network dipercaya para pemiliknya selain sebagai aset kripto juga sebagai alat pembayaran digital yang berlaku secara global. Ini yang hoax. Ini saya bukan benci kripto yang dirilis oleh Pai Network. Ini yang saya tidak suka ya hoax yang dilakukan para leader ya ini. Katanya akan menjadi mata uang global. Semua negara akan memakai mata uang kripto yang dikeluarkan oleh Pai Network. Yang ini yang saya tidak suka. Saya bukan nyinyir, saya hanya meluruskan saja informasi yang tidak benar. Kalaupun misalkan koin kripto yang dikeluarkan oleh Pai Network itu aset komoditas yang bisa diperdagangkan, udah cukup, cuman itu saja. Paham ya? Begitu. Jadi jangan jelaskan di kolom komentar kepada saya sudah paham itu, bro. Jelaskan ya kepada orang-orang yang memang selalu menyebar hoax bahwa koin kripto Pai Network bisa dijadikan alat transaksi. Itu yang harus kalian edukasi ke teman-teman yang lain sesama pioner begitu. Ini Pai Network yang diluncurkan pada awal 2019 tersebut beberapa kali menjanjikan kepada para anggotanya untuk meluncurkan koin Pi ke dalam mainnet agar terdaftar bursa kripto. Ya kalau ini ya koin manapun ya betul agar open mainnet dan terdaftar di bursa kripto, itu tujuannya, dan dapat ditukar dengan aset kripto lainnya. Kalau sudah open mainnet bisa ditukar dengan aset kripto lainnya, itu bukan dijadikan alat pembayaran. Namun hal tersebut belum terjadi sampai saat ini dan belum diketahui penyebabnya. Ini kata Mendagri Masyarakat perlu mengetahui Pai Network tidak terdaftar sebagai aset kripto yang diperdagangkan di Indonesia sampai saat ini. Nah, ini Pai Network kalaupun misalkan nanti open mainnet dan sudah ada harganya, tetap tidak mau urus izin, ya ini ya sulit juga, bro, sulit. Ini ya ilegal kecuali mau urus izin. Kalau misalkan Pai Network mau urus izin terus legal, ya sudah, saya juga kalau sudah legal mau bilang apa lagi kalau mau urus izin. Begitu ya, karena ini adalah Indonesia, punya aturan, tidak bisa sewenang-wenang, apalagi ini milik orang asing. Begitu. Jadi harap berhati-hati dengan iming-iming atau janji terkait Pai Network. Berdasarkan hasil identifikasi kami, Pai Network menggunakan skema member get member untuk menarik anggota baru, jelas Didit. Ya ini skemanya ya mirip MLM ya, karena ini member get member juga. Didit menambahkan kripto dilarang sebagai alat pembayaran di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang nomor, nah ini Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang terkait Pai Network sebagai aset kripto untuk dapat diperdagangkan di Indonesia. Kalaupun Pai Network nanti open mainnet sudah ada harganya, itu adalah aset kripto ya seperti koin-koin yang lainnya yang sudah terdaftar di Bapepti. Jadi jangan ngarep bisa dijadikan alat pembayaran, bro. Jangan. Ini narasi yang dibangun oleh channel Ublek TV bahwa koin kripto akan dijadikan mata uang, bisa dijadikan alat transaksi jual beli. Ini yang hoax. Harus mendapatkan izin lebih dulu dari Bapepti, ya betul. Masyarakat harus berhati dengan modus-modus penawaran investasi macam ini. Ya kalau benar menawarkannya sih sebenarnya gak masalah sih bagi saya. Yang membuat saya geram juga ini yang hoax yang selalu beredar di kalangan member Pai Network akan menjadi mata uang digital global. Itu omong kosong, sampai kapanpun tidak akan bisa.
Karena kalaupun diterima di Indonesia, misalkan nih ada harganya, karena saya dapat kabar juga dari Bang Brian, katanya sudah rilis di Exchanger. Namun harganya cuma 11.000. 11.000 yaitu mau berapapun ya itu harus terima juga ya. Ini saya dapat informasi tadi nonton YouTube-nya Bang Brian, katanya emang sudah rilis di Exchanger, cuman harganya cuma 11.000. Nah, itu adalah aset kripto seperti kripto yang lainnya gitu. Jadi jangan ngarep akan jadi mata uang global, itu bullshit. Para anggotanya selalu yakinkan dengan janji bahwa aset kripto milik prospek yang sangat bagus ke depannya dan akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Ya, kalau promosi ya akan seperti itu. Selain potensi kerugian secara finansial, bahaya pencurian dan penyalahgunaan data juga dapat dialami masyarakat. Adapun Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan penindakan Bapepti Aldison menambahkan masyarakat yang akan bertransaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi PBK diimbau agar terlebih dahulu mempelajari latar belakang perusahaan, yaitu tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan, legalitas pelaku usaha di bidang PBK, dan dokumen perjanjian adanya risiko yang dihadapi. Masyarakat juga sebaiknya tidak mudah tergiur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran. Kalau ada leader yang menawarkan Panewo akan menjadi sultan, wah ini yang harus dihindari juga. Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha. Ini sebelum misalkan mau bertransaksi, ya legalitasnya harus, itu sangat perlu begitu teman-teman. Jadi ini pers rilis dari Wamendag ya dari Wamendag ini. Jadi tolong disimak dan dicermati kata-kata saya, jangan sampai gagal paham lagi, dibahas lagi nanti di kolom komentar. Jadi jadi kesimpulan daripada pers ini, bahwa ada seorang YouTuber atau konten kreator yang menyebar hoax yang mencatut nama Wamendag, itu catatan saya gitu ya. Terus menyebar hoax berikutnya bahwa Pi Network akan menjadi mata uang global yang bisa dijadikan alat transaksi jual beli seperti uang pada umumnya. Ini bullshit begitu. Jadi ini hoax, ini yang saya counter begitu. Bukan masalah ini kan aset kripto, ya itu saya tahu aset kripto yang cuman bisa diperdagangkan gitu. Ini yang harus kalian tertibkan ya, member kalian sendiri itu. Setelah muncul siaran pers yang dilakukan oleh Wamendag, nah ini langsung ada berita Jakarta Insider ID. Ini tanggal 17 November 2022 ini terbit beritanya. Adapun ini ini biasanya pas ada berita langsung diberitakan. Ini tanggal 13-nya, selang 2 hari Ublak TV klarifikasi jadi korban promosi Pi Network, minta maaf ke Wamendag. Nah, ini adalah isi permintaan maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Pri, mewakili yang memiliki channel Ublak TV. Hari ini saya mau klarifikasi dan mohon maaf kepada Wamendag bahwa hal ini terjadi karena ketidaktahuan saya. Ya, kalau sudah terjadi ya sudah, Pak. Mau gimana lagi? Namun kedepannya sebelum membuat konten harus dicek dulu, cek and recheck kebenarannya. Saya juga membuat konten tidak asal-asalan. Saya misalkan ada siaran pers, betul atau tidak yang beredar di media sosial, maka saya cek langsung ke
websitenya langsung Bapepti. Oh ternyata betul, makanya di video sebelumnya saya langsung tunjukkan webnya itu agar tidak dibilang hoax. Video saya yang unggah memang sudah viral di media sosial. Nah ini sudah viral, dia sebenarnya posting ulang. Saya mendapatkan sumbernya dari orang lain yang memberikan kepada saya dan kemudian saya unggah. Ini dia dapat dari orang lain terus diunggah. Ya ini pasti sesama member Pi Network. Ini biasanya seperti itu. Jadi saya hanya mencomot dan mengunggah video itu di kanal YouTube saya. Ini semata-mata karena ketidaktahuan saya. Ya tidak tahu, kalau misalkan sudah tahu itu hoax, ya di take down aja itu videonya. Begitu. Jangan dipertahankan ya karena itu hoax. Tapi kan itu sudah di screenshot oleh Wamendag. Bisa jadi itu videonya sudah ada di tangan Wamendag. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Wamendag. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat saya di kemudian hari. Saya berdoa semoga Wamendag sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya apresiasi atas permohonan maaf konten kreator yang satu ini. Namun kedepannya, nah ini buat yang komentar di kolom komentar saya, ini sudah ada pernyataan permohonan maaf. Jadi ini yang bilang saya kurang ilmu, ya saya sebenarnya masalah aset kripto ya paham, sedikit besarnya saya paham. Begitu, jadi ya usah dibahas lagi di kolom komentar lah. Dan kalau misalkan nonton video jangan sepotong-sepotong bro, jadinya salah paham gitu. Itu yang pernah saya bahas dibahas lagi, itu padahal kan seolah dia merasa paham, padahal sudah saya pernah bahas juga itu di video sebelumnya. 1 bulan yang lalu kalau nggak salah pernah dibahas juga kripto itu alat pembayaran yang sah di Indonesia hanya rupiah. Dibahas lagi di kolom komentar. Dinar, ringgit, dolar itu pernah saya bahas, itu sebagai alat transaksi di negara masing-masing yang bersangkutan. Itu saya paham bro. Jadi kalau nonton video jangan sepotong-sepotong. Yang saya bahas di sini adalah ada yang menyebutkan bahwa koin Pi akan dijadikan mata uang dan dijadikan alat transaksi jual beli. Itu yang saya counter, yang saya tepis. Pernyataan itu adalah hoax. Makanya ini Ublak-Ulbuk TV langsung klarifikasi dan minta maaf atas ketidaktahuan. Nah ini yang harus kalian edukasi sebelum bikin konten, harus riset dulu. Bukan mengajarkan saya itu langsung dari sumbernya. Saya sebelum membuat konten, pertama cari informasi dari berita online, ternyata banyak beredar. Oke, yang kedua saya sumber langsung asli dari Bapepti. Oke, fix itu betul beritanya bahwa Wamendag marah karena namanya dicatut. Barulah saya bikin konten. Begitu bro, kalau saya beda dengan yang sebelah. Informasi belum jelas, main upload aja. Misalkan ini aja langsung bermasalah berhadapan dengan Wamendag. Begitu ya. Jadi yang sepotong-potong ya. Cukup sekian dari saya. Sekali lagi, saya kalau suka dengan video saya jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.